Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Kuonua. Dan di video kali ini kita mau nge-review mobil, salah satu mobil propert yang ada di kota Gorontalo guys. Dan kita lagi di, lebih tepatnya di depannya Roberta, di bengkel cat mobil miliknya Bro Acong. Dan mobil ini bukan yang mau kita review ya guys. Jadi mobil ini kita mau izin dulu kepada pemiliknya. Kalau diizinin kita bakalan review. Terus mobil yang mau kita review ada di depan gua. Dan mobil yang mau kita review adalah Honda Brio Satya 1,2 tahun 2017. Never run. We hook up in my car, drive it so far, play your guitar, you show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Nah guys, sekarang gue mau jelasin beberapa bagian dari Honda Brio ini. Dan yang paling pertama gue mau ngejelasin tentang bagian depan dari mobil ini. Dan bagian depan dari mobil ini, jadi emblem dari Honda Brio ini udah diganti. Diganti dengan Honda Racing. Terus untuk bagian lampunya udah diganti juga, udah ganti semua dari bagian sein, lampu parkir, sama lampu utama dan lampu lampu kabutnya udah diganti juga. Terus oh ya, dan yang paling penting sih, Honda Brio itu kan nggak ada ya yang warna-warna ungu gitu. Dan warna dari Honda Brio ini adalah warna merah guys. Terus udah diganti sama warna ungu gini. Dan bahan dari catnya itu udah dicampur di custom gitu guys. Jadi udah ada paduan warna ungu sama warna pinknya. Oke, kita lanjut ke bagian kaca. Dan di bagian kaca dari mobil ini ada tulisan tim Sindikat Auto Club Gorontalo. Jadi mobil ini memiliki tim, yaitu tim Sindikat Gorontalo guys. Oke, kita lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Di bagian samping dari mobil ini cuman ada stiker spoon di sebelah bawah spion dari mobil ini. Terus untuk warna dari spion mobil ini dicat warna hitam guys. Dan di sini juga ada side skirtnya, dicat juga warna ungu. Terus untuk handle-nya dicat warna hitam guys. Keren sih untuk perpaduan warnanya, dari warna ungu terus di bagian-bagian kecilnya itu adalah warna hitam guys. Dan kita lanjut ke bagian kaki dari mobil ini. Mobil ini menggunakan velg Volcrest tipe TE37 dengan ring 15 dengan lebar 7. Dan untuk lock nut-nya ini lock nut warna hitam, udah diganti juga. Terus juga dibalut dengan ban Achilles 123S dengan profil 195/50 ring 15 guys. Dan mobil ini kelihatan agak pendek ya, agak ceper ya, karena mobil ini juga menggunakan suspensi. Untuk spiralnya itu dia menggunakan spiral bawaan standar dari dealer. Cuman di custom, jadi dipotong fairnya gitu. Spiralnya itu dipotong, jadi kelihatan agak lebih dapat fitmentnya. Terus kita lanjut ke bagian kaki bagian belakang dari mobil Honda Brio ini. Dan untuk bagian kaki bagian belakang menggunakan velg dengan ukuran yang sama, dengan ukuran ban juga yang sama, dengan lock nut-nya juga sama. Terus untuk potongan spiral bagian belakang ini nggak dipendek-pendekin biar kalau ada muatan di belakang masih agak nggak kena ke ini, nggak kena ke bannya, fendernya nggak mentok ke bannya guys. Oh ya, di sini juga untuk penutup tangki dari mobil ini udah di stiker menggunakan stiker berwarna karbon guys.
Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari mobil ini. Untuk bagian belakang dari mobil ini menggunakan spoiler bertemakan spoon yang di custom dengan bahan karbon Kevlar, guys. Terus di bagian kacanya ada tulisan Sindikat Auto Club Gorontalo juga. Terus di sini ada logo sindikatnya. Terus untuk emblemnya juga udah diganti menggunakan emblem Honda Racing. Terus di sini ada tulisan Daewoo Shop Racing Parts Car Accessories. Jadi beberapa part yang dijual atau yang dipasang di sini itu dijual dari Daewoo Shop, guys. Terus untuk di sini ada agak kelihatan ya. Di sini agak kelihatan ini ada X bar dari Iron Bar. Terus untuk bagian bawah dari mobil ini menggunakan lower bar Kins, guys. Jadi agak keren sih ketika kita membutuhkan mobil ini, ketika kita di belakang mobil ini, kita ya ngelihat ada lower bar yang cantik banget deh untuk di bagian belakangnya. Oke, mungkin cuman itu di bagian eksteriornya, guys. Kita lanjut ke bagian dapur pacu atau bagian mesin dari mobil Honda Brio ini. Oke. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang. Nah, guys, sekarang kita ngebahas tentang dapur pacu atau bagian mesin dari mobil Honda Brio ini. Dan bagian dalam mesin dari Honda Brio ini belum banyak sih yang diapa-apain ya. Yang pertama yaitu ini open filternya udah menggunakan Apexi. Terus untuk selang open filternya ini menggunakan Samco Sport original, guys. Terus di sini udah ada kabel-kabel penyuplai listrik biar lebih bagus dari aki ke bagian-bagian mesin. HKS untuk itu. Terus untuk bagian penutup mesin dari mobil ini menggunakan karbon Kevlar, guys. Nah, ini karbon Kevlar yang ya kayak kuning-kuning gitu deh pokoknya karbonnya. Dan udah sih itu aja untuk bagian dapur pacunya. Tapi saran gue ke mobil ini ya, biar lebih kelihatan wow gitu. Kayaknya agak kurang deh kalau mobil ini nggak pasangin strut bar ya, guys. Jadi saran gue sih ke ownernya, kayaknya mobil ini harus dipasangin strut bar, ya iron bar gitu deh, biar lebih keren. Kan belakangnya kan udah ada X bar tuh, iron bar. Terus ya minimal belakangnya strut bar, minimal depannya strut bar, iron bar juga gitu, biar lebih keren ketika kita ngebuka dexelnya gitu, guys, penutup atau kap mesinnya, guys. Terus menurut gua satu juga sih, untuk baterai holdernya lebih bagus diganti iron bar juga sih, biar lebih keren deh pokoknya, biar lebih senada. Kan di sini rencananya kalau emang mau ownernya dipasangin iron bar, strut barnya, terus untuk baterai holdernya dipasangin iron bar juga biar lebih senada gitu. Oke, mungkin cuman itu sih saran gua ke ownernya. Dan untuk exhaust dari mobil ini menggunakan exhaust downpipe dan frontpipe itu menggunakan Arturo, guys. Jadi untuk downpipe sama frontpipe dari mobil ini itu menggunakan Arturo. Sedangkan center pipe-nya itu masih menggunakan center pipe standar. Dan untuk mufflernya dia menggunakan JTC titanium tip bolt on untuk Honda Brio Satya, guys. Mungkin cuman itu sih untuk bagian dapur pacunya. Kita lanjut ke bagian interior dari mobil ini. Oke. I'm looking at myself right now. The mirror
Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight hit 'em and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good. Nah guys, sekarang gue udah di dalam mobil dan kita mau nge-review bagian interior dari mobil ini nih. Tapi sebelumnya karena ya Gorontalonya panas guys, jadi gue mau nyalain mobil dulu biar adem, ya kan. Terus yang yang unik dari nyalain mobil ini itu ada kayak apa ya, tombol-tombol gitu di bagian sini. Dan gue nyalain, ini ada engine start stopnya. Nah ditekan gitu, terus kita nyalain AC-nya guys, karena ini udah panas banget. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari mobil ini. Dan untuk interior dari mobil ini menggunakan Bosch Kit HKB, terus menggunakan setir Elevo X Daewoo. Nih, jadi setir ini diproduksi di Thailand guys, tapi yang ini dari Daewoo-nya. Jadi mereknya Elevo X Daewoo guys. Di sini juga ada tulisan Jepangnya. Ini adalah logo dari tulisan dari Daewoo guys. Tulisan Jepangnya. Terus untuk bagian instrumen dari speedometernya ini udah diganti, udah di custom. Jadi karena mobil ini perpaduan warnanya itu adalah warna ungu dan warna pink, jadi untuk speedometernya ownernya mengcustom mobil ini senada dengan warna mobil ini, yaitu warna pink sama ungu. Terus di bagian sininya juga ada indikator yang nanti dinyalanya kayak gini, set, baru nyala dia. Nah warnanya juga warna ungu senada dengan warna dari mobil ini. Terus indikator ini adalah indikator jeridi yang terdiri dari volt, oil temp, dan water temp. Jadi indikator ini cuma 3 doang guys. Terus di sini juga ada tachometer DFI yang dilengkapi dengan phase light yang ditaruh di sebelah atau di bagian tengahnya guys. Terus untuk mobil ini sayangnya matic guys. Ya kalau gue sih karena pecinta manual ya agak kurang deh kayaknya kalau mobil ini matic ya, menurut gue sih. Terus untuk bagian joknya ini jok menggunakan Bright Lomax lokal. Terus untuk harness atau seatbeltnya menggunakan Takata 4 titik guys. Jadi keren sih karena interiornya hitam. Jadi ownernya beli joknya warna hitam juga dari Bright Lomax lokal. Terus untuk bagian interior, untuk bagian atas kabin dari mobil ini menggunakan kain bright. Ini biar senada dengan jok bagian depannya sama bagian sopirnya, pengemudinya. Terus di sini tengahnya ini adalah kain bright, dan di samping-samping ini adalah MB-Tech Carrera guys. Nah, setahu gua sih MB-Tech Carrera mempunyai budget yang lumayan gede ya buat kalau kita membelinya. Ini ya mungkin gue kagak tahu harganya, cuman yang pasti ini mahal sih guys untuk MB-Tech Carrera-nya sih. Terus untuk bagian belakang dari mobil ini, bagian belakang dari mobil ini menggunakan X-Bar Iron Bar. Nah, terus yang gue harus ini sih respect kepada ownernya. Ownernya ini mobilnya ini ditrondolin guys. Jadi kursinya cuma ada 2 buah saja, mungkin sama dia dan sama pacarnya. biar lebih keren sih, nggak ada temennya di belakang, biar lebih romantis gitu kalau kita jalan. Kan udah trondol nih, nggak mungkin kan kalau gua ngikut terus gua duduk di belakang yang
overall belakangnya ini besi semua, nggak ada yang empuk-empuknya gitu, nggak mungkin ya. Jadi yang pastinya cuman ada si ownernya dan mungkin pacarnya di sebelah kirinya. Jadi biar lebih romantis guys. Oke, mungkin cuman itu sih bagian dari interior mobil ini. Dan oh ya, gue saranin sih ke ownernya, kayaknya dudukan indikatornya itu dipakai iron bar deh, biar lebih senada sama X bar yang begitu keren, begitu menyala dari belakang mobil ini ketika kena cahaya matahari guys. Cuman itu sih saran gua buat ownernya. Dan kayaknya kita mesti test drive deh mobil ini, biar apakah enak mobil ini di jalanan. Ya menurut gua sih enak-enak aja ya, karena mobil ini kan matic. Cuman mungkin posisi berkendaranya kayak gimana ya, itu gua belum tahu deh. Jadi kita kayaknya harus nyobain test drive mobil ini biar lebih spesifik untuk posisi berkendara dari mobil ini. Apakah mobil ini masih enak karena udah ditrondolin kayak gini, apakah kita di dalam kayak digenjot gitu, apakah ya gimana deh. Kita langsung lihat atau kita harus test drive mobil ini guys. Oke, sekarang kita test drive mobil ini. Oke guys, sekarang gue udah di dalam kabin dan gue mau nyobain nih apaan sih akselerasi sama posisi berkendara dari mobil ini. Dan ya seperti biasanya gue pakai seatbelt dulu biar nggak melanggar lalu lintas sama keamanan gue terjamin guys. Oke. Ini bukan cuman buat nggak melanggar lalu lintas, biar kita selamat. Itu sih fungsinya seatbelt. Ya nggak, Pan? Iyalah, pastilah. Bukan untuk gaya-gayaan kan. Oke, kita jalan guys. Sekarang gua udah mau keluar dari bengkelnya Acong yang punya mobil ini, yang memiliki mobil ini selamanya. Wets, enggak sih. Kalau dijual mah udah Berangkat tangan ya. Berangkat juga sih. Nah, sekarang gua posisi ya, beda sih, nggak jalan sama jalan lah. Oke. Nah, ini posisi berkendara yang menurut gua agak lumayan sih. Nah, dan menurut gua posisi berkendara mobil ini enak, keren. Cuman ya mungkin karena mobil ini dipotong spiralnya. Bentar, lampu merah guys. Mungkin karena mobil ini dipotong spiralnya, jadi agak kurang agak kurang nyaman karena kayak digenjot gitu, sedikit digenjot gitu. Jadi agak kurang nyaman sih. Cuman kalau dilihat fitmentnya, dilihat dari luar. Maaf ya guys, gua nggak ngadap ke kamera karena gua mau ngelihat lampu merah guys. Takutnya udah hijau kayak gini, waduh. Udah hijau terus gua nggak jalan lagi. Dan ya untuk posisi berkendaranya nyaman-nyaman aja, karena ini udah memakai Elevo. Untuk genggamannya enak banget, posisi berkendaranya juga pas, kelihatan ke depannya udah mantep banget. Indikator nggak menghalangi, benar-benar nggak menghalangi indikatornya, walaupun ada tachometer juga di situ, tapi nggak ini sih menurut gua nggak menghalangi, nggak ada ininya sih, nggak kayak kalau di mobil gua kan ada
gua buat ownernya diganti aja deh joknya ini, menurut gua ya. Tapi kalau ownernya agak tinggi enak sih, karena ini bakalan lewat. Karena kalau posisi badan gua yang pendek gini, yang apaan sih, lebih 168 apa 170 posisi tinggi badan gua, agak kurang nyaman sih ketika kita megang setir gitu. Ini agak mentok di bagian sudutnya sini, jadi agak kurang sih menurut gua. Iya, agak kurang di bagian sini sih, gak enak. Itu sih saran gua buat posisi berkendara. Terus untuk spionnya masih enak banget karena masih standar. Tapi yang gua kurang suka adalah look spion bagian tengahnya guys, karena X-barnya itu gede banget, terus menghalangi pandangan kalian kalau ketika kalian melihat video. Tapi masih bisa ngelihat sih, cuman ya agak beberapa frame-nya dihalangi oleh X-barnya. Tapi kalau racing itu ketika kalian lihat terus dia kena matahari, ya udah kayak lampu deh nyalanya, terang banget, pokoknya keren banget. Cuman itu sih pandangannya agak kurang menurut gua. Terus apa nih, kalau informasi ini kan epic ya, jadi agak kurang ya kalau native, karena menurut gua kalau manual lebih enak kan, ada kayak dipindah-pindahin gitu, jadi enak banget kita kalau nyetir. Kalau ini kan diam aja, injak pedal aja gua. Oke guys, mungkin cuman itu ya, akselerasi atau review dari Honda Vario Satya itu. Menurut gua overall mobil ini keren. Ada beberapa part aja yang perlu kita tambahin, oleh ownernya. Jadi menurut gua overall mobil ini keren banget sih. Mungkin cuman itu sih review tentang mobil kali ini. Apabila kalian suka dengan review kali ini, langsung di like aja guys. Apabila kalian nggak suka, langsung dislike aja. Oke, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Thank you and see you again. I just wanna see you roll. I like rock and roll, don't stop it, no. I like a bad chick, dropping low down to the floor. Her body, I'll explode.